Istilah antara Islam dan mukmin itu kenyataannya adalah ada orang yang muslim tapi dia, wahai Rasul, apakah ada orang mukmin berdusta? Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Jangan lupa donasi untuk keberlangsungan FAT-TV ini. Insya Allah semua yang Anda donasikan Allah akan mengganti dengan lipat ganda, karena di sini Anda beramal jariah. Ayo bergabung dalam dakwah FAT-TV. Semoga Allah berkahi. Istilah antara Islam dan mukmin itu idza istama'a iftaraqa, idza iftaraqa istama'a. Jadi kalau dia berkumpul Islam dan iman itu beda maknanya. Tapi kalau dipisahkan, kita menemukan ada istilah Islam sendiri, maka istama'a. Saya ulangi lagi, idza istama'a iftaraqa. Ketika berkumpul Islam, iman, maka beda maknanya. Tapi ketika disebut Islam tersendiri, iman tersendiri, maka itu satu kesatuan. Ketika seorang muslim pasti mukmin. Ketika seorang mukmin pasti muslim. Seharusnya begitu, seharusnya. Kenyataannya adalah ada orang yang muslim tapi dia belum mencapai level iman. Inilah yang kata Allah dalam surah Al-Hujurat, ya Ustaz ya. Qalatil a'rabu amanna, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Jadi ada orang Baduy datang ke Rasulullah SAW, wahai Rasul, aku sudah beriman. Langsung Allah turunkan ayat, qul Muhammad, sampaikan, lam tu'minu, kamu belum mencapai level iman, tapi kamu baru mencapai level muslim. Berarti di sini ada bedanya. Bedanya apa, Ustaz? Kemungkinan makna dari ini gini, kalau bahasa gampangnya, istilah muslim ini dipakai untuk umum. Jadi ada Islam KTP, ada Islam pura-pura, ada Islam basa-basi, ada Islam gitu kan. Dia mengaku muslim, ikut sholat, ikut puasa, tapi dia sikapnya memusuhi orang Islam. Dia sikapnya dia ya gitu, berbuat dosa besar biasa, berzina biasa, nggak takut dosa besar, korupsi oke. Dia itu muslim, masya Allah, tapi korupsi sekian miliar biasa aja gitu, ketawa-ketawa aja. Pergi haji, iya, bahkan sampai ke Mekah, benar, tapi begitu pulang korupsi, nggak takut-takut, dan berbohong berani, membohongi jutaan orang juga berani. Saya begitu. Nah itu seperti itu. Ya muslim, muslim, dosa besar biasa aja. Nah mungkin pas Ramadan dia menyesal dikit-dikit lah, tapi setelah itu dia balik lagi ke dosanya itu. Kalau sudah naik tingkat ke level iman, mukmin, itu lain lagi, sudah dia jatuh ke dalam dosa besar tapi menyesal setelah itu. Makanya ketika ditanya Rasulullah SAW oleh salah seorang sahabat, ya Rasulullah, hal yasrikul mu'min, apakah ada orang mukmin mencuri? Kalau na'am, ada. Mencuri dosa besar, tapi kata Nabi ada. Terus kemudian hal yasril mu'min, apakah ada orang mukmin berzina? Ada, kata na'am, ada. Jadi ada. Jadi sampai pun dia seorang yang sudah mencapai level iman, dia juga boleh jadi dia juga melakukan zina. Nah, tapi ada dosa yang lebih besar lagi, kata Nabi. Ditanya, hal yakdzibul mu'min, wahai Rasul, apakah ada orang mukmin berdusta? Qala la, enggak mungkin. Karena ketika dia berdusta, dia sudah meninggalkan imannya. Nah, ini yang mengerikan. Subhanallah. Jadi itulah perbedaan level-level dalam keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang muslim ya biasa melakukan dosa besar, tapi dia jarang menyesalnya. Kalau orang mukmin ada menyesalnya, setelah itu bertobat, setelah itu mengulangi lagi gitu. Nah kayak gitu. Ada orang mukmin seperti itu. Pas Ramadan nangis-nangis, itikaf nangis-nangis. Setelah Ramadan balik lagi. Nah, tapi menyesal lagi setelah itu. Tapi kalau muslim enggak, dia biasa ketawa-ketawa, cerita-cerita ke sana kemari, aku tadi malam berzina di tempat fulan, aku tadi malam korupsi sekian. Nah itu semua dia nggak merasa takut. Itulah yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Saudara-saudara, kami sekarang menghadiri acara
aksi bantu Indonesia yang diprakarasi oleh ACT. Tahu nggak apa itu isinya? Ternyata isinya adalah sahabat Umi. Umi singkatan daripada Usaha Mikro Indonesia. Ternyata ini bukan hanya singkatan, juga benar-benar ACT akan hadir untuk menyalurkan sedekah dan infak kepada ibu berapapun. Dimulai dari 1.000 perak silahkan untuk dikirimkan melalui ACT dan kemudian nanti akan dijadikan sebagai modal usaha kaum ibu di rumah-rumah mereka yang mereka terdampak oleh COVID-19. Perhatikan mereka sekarang sudah dimulai pasar sedekah. Nih, lihat. Nih ada yang ibu jual sayuran, kemudian ada yang menjahit. Di sini ya, ini lihat. Ini juga. Sudah habis ya, sudah habis tuh. Rasul laku semua. Jadi luar biasa. Pokoknya silahkan. Ayo kita kaum ibu Umi bergerak untuk menyelamatkan ekonomi di rumah-rumah mereka bersama ACT. Silahkan salurkan infak Anda. Semoga Allah berkahi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.